Halo, ada apa Mbak? Oh, ini. Mm-mm. Oh, Iya Mbak, ada apa sayang? Kok dimatiin sih? Ya, nggak tahu deh. Ditelepon, diangkat, dimatiin. Saya kurang tahu. Kadang-kadang memang sinyalnya ya. Halo? halo Miss. Ada apa sayang? Gini loh Miss, saya mau nanya soal putus kontrak. Kenapa sayang putus kontrak? Eh, saya kan di Singapura baru 3 bulan Miss. Oke, terus? Ini awal masuk itu majikannya baik, tapi lama-lama itu kok gini gitu loh Miss. Eh, rumahnya 3 tingkat, terus orangnya 9. 10 dengan saya gini. Kalau soal baju itu bawahannya kan rata-rata hampir sama Tommy. Jadi saya kan belum hafal satu-satu. Itu disuruh hafal kayak gitu. Habis itu masak juga harus. Pokoknya kalau soal masak itu hampir setiap hari saya diomelin itu Miss. Terus? Gini, maksudnya saya itu kan pengennya ngambilnya cuma setahun. Itu apa saya kena denda ya Miss? Oke, tentang Singapura saya kurang tahu saya. Karena saya tidak pengalaman di Singapura. Miss Yuni ke Singapura hanya sebagai pendatang saja. Miss Yuni tidak pernah bekerja di Singapura dan Miss Yuni tidak tahu menahu tentang peraturan Singapura. Nah, masalah itu mungkin kamu bisa tanyakan sama PT-mu atau agenmu langsung sayang. Oh gitu. Betul. Tapi menurutku nih, kan kamu belum pengalaman kerja di Singapura, kerja di luar negeri itu sama aja sayang. Jadi kalau kamu nggak kuat, ya kamu nggak bisa menikmatin orang-orang cantik di luar sana. Kamu pakai baju bagus, pakai sepatu bagus, uang banyak, ya nggak bisa nikmatin itu semua sayang. Orang cantik butuh proses sayang. Dan orang Singapura, orang Hong Kong, orang Malaysia, orang Indonesia sendiri sama sayang. Mereka terlalu tinggi harapannya supaya pembantunya pinter ini, pinter itu, dan seperti ini dan seperti itu. Itu memang seperti itu sayang. Di mana-mana seperti itu. Jadi kamu kuat dilakoni, nggak kuat, yo jangan keluar negeri. Iya sih Miss. Awalnya sih memang punya pikiran mau keluar negeri, tapi sampai keluar negeri itu kayak gini gitu loh Miss. Nggak enak ya sayang. Ya awal-awalnya sih enak Miss, tapi lama-lama kok kayak gini gitu loh. Lah ya kan semua butuh proses sayang. Nggak ada yang ujuk-ujuk enak. Lah ujuk-ujuk enak itu malah menakutkan. Iya, kalau soal bersih-bersih itu nggak ada komplain Miss. Cuma ya itu masak sama baju. Kalau nyuci baju itu lama. Nyucinya kan pakai mesin Miss. Kan mesinnya otomatis itu. Jadi kalau tergantung bajunya banyak enggaknya gitu loh. Iya, itulah gunanya kesabaran. Ikut orang nggak enak sayang. Ikut orang nggak enak. Iya. Iya Miss. Tapi ingat saat kamu sudah sukses, wah, jadi cantik. Jadi banyak yang menarik-narik dari kamu. Ingat pekerjaanmu yang kamu katakan sulit, yang pekerjaan yang kamu rasakan kesel, capek, itu impian orang-orang yang nganggur saat ini. Impian orang-orang yang ada di PT yang sudah 1 tahun tidak diproses, 1 tahun yang menunggu majikan. Masa iya kamu sudah nyampe di luar negeri putus asa? Kan eman tuh sayang? Iya, gini Miss, saya kalau nggak diomelin itu mikirnya, oh saya harus sampai finish kontrak. Tapi kalau diomelin itu, saya nggak bisa bertahan. Saya mikirnya ke situ, kayaknya itu ngambang gitu loh Miss. Lah kamu itu siapa kok nggak mau diomelin? Kamu ikut orang nggak mau diomelin? Ikut ibu aja diomelin? Hah? Ya, bukan nggak mau diomelin. Iya, ini kenyataan sayang. Ini adalah hidup. Ini adalah hidup. Kalau kamu nggak mau diomelin, lah kamu itu siapa? Kecuali kamu itu majikan, punya uang. Lah kita masih ikut orang loh, Nduk. Wong saya sama suami aja tidak ada diomelin kok.
Saya sama ibu saya aja diomelin kok. Saya sama mertua saya diomelin kok. Ya kan masih belum cocok sayang. Bener nggak? Iya, tapi iya Miss. Tapi yang lainnya itu oke Miss, cuma ini aja. Ya itulah proses sayang. Itulah Cuma beratnya satu proses. orang aja itu, Miss. Oh. Ya beratnya proses itu sayang. Ya kamu kuat dijalani, nggak kuat ya pulang geret koper. Tapi ingat, kalau hari ini kamu gagal, apa nggak malu kamu pulang ke Indonesia? Bener nggak? Iya malu Miss. Oh. Iya, kamu sakitan hati mana dimarahin sama majikan yang nggak ada yang tahu, sama dia omongin sama tetangga. Kalau saya keluar dari rumah, pulang harus sukses. Oh, cuma diomelin aja kok, nggak dipukul. Iya kan? Iya, iya Miss. Ya Iya. ya kalau kamu pingin sukses ya harus proses ya. Nggak ada sukses tanpa proses. Butuh waktu memang berat. Tapi semua butuh proses. Masak mie aja harus digodok loh sayang, nggak bisa langsung dimplok loh. Ya? Iya Miss, benar. Oke. Miss, gini saya mau tanya lagi satu hal. Bukan masalah pekerjaan gini loh Miss. Saya kan ada hutang, bukan mau apa, saya kan ada hutang gitu. Hutangnya itu sebenarnya 30, ya katakanlah 35 juta ya Miss ya. Saya itu udah bayar 30 lebih, tapi itu hutangnya tetap segitu Miss. Itu gimana ya? Awalnya nggak ada surat perjanjian. Utang di Tapi kan mana karena itu? Saya di Indonesia, bukan di sini, di Indonesia Miss. Makanya saya ke sini. Utangnya gimana? Maksudnya nggak paham saya. Utangnya kan gini, utangnya nggak sekaligus banyak gitu kan Miss. Utangnya itu ya 500 dapat 350.000. Terus? 1 juta dapat 750. Terus? Gitu. Akhirnya saya nambah gitu, di total jadi 35-an gitu. Terus? Tapi plus bunga jadi 60 lebih. Ya itulah susahnya utang sama rentenir ya. Iya, uang saya yang sudah masuk itu nggak dihitung. Iya, itu susahnya masuk rentenir ya. Itu gimana ya Miss, soal perjanjiannya? Awalnya sih nggak ada perjanjian, tapi lama-lama dia buat perjanjian. Cuma nggak ada saksi. Iya. Yang tanda tangan cuma saya sama itu yang ngutangin. Iya, itu namanya rentenir sayang. Karena itulah saya selalu bilang jangan pinjam sama rentenir. Maka dari itu kamu harus kerja yang giat supaya nutup utangmu. Rentenir akan mencari cara yang kotor untuk menagih utang. Makanya ngeri banget kalau utang sama rentenir. Nggak ada perjanjian, nggak ada apa, tapi salah terus. Kamu bayar utang, itu nggak akan kelihatan. Mereka nggak akan ngitung utangmu yang kamu bayar. Mereka yang taunya utang mereka belum kembali. Karena itu kamu harus sukses. Harus semangat kerja di Singapura. Ya? Iya, misalnya. Daripada kamu pulang ke rumah dikejar-kejar rentenir loh. Malah malu kamu. Sudah punya anak belum kamu? Sudah 3. Orang saya udah itu kok Miss, udah dibilang saya katanya hamil di luar nikah kok di sana. Ya, itu urusan mereka. Yang penting kamu membayar tanggung jawabmu itu aja sih. Saya nggak peduli orang mau ngomong apa tentang kita. Yang penting kamu harus sukses. Katanya, gini loh Miss, yang punya uang itu katanya dia nggak mau bunganya kan. Nah, terus saya bilang gini, kalau memang nggak mau bunganya, uang yang sudah masuk 30 juta itu gimana? Berarti kalau nggak mau bunganya kan sisa utang saya 5 juta. Dia malah kayak gini Miss. Bener lah, dia mulai ngomong kayak gitu Miss. Ya, Miss Yuni nggak tahu ya sayang ya. Utang kudu dibalik no. Tapi masalah rentenir Miss Yuni nggak ikut campur, nggak berani ngomong. Soalnya saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan rentenir. Jadi Miss Yuni nggak komen tentang itu. Iya, saya nggak setuju dengan apa yang dilakukan oleh rentenir. Tapi rentenir itu, dia itu bukan minta uangmu, tapi dia itu minta uangnya yang sudah kamu pinjam. Itu aja. Tapi masalah bunga, saya nggak berani ikut campur. Jadi Miss Yuni tidak ikut campur tentang utang piutang ya. Miss Yuni bisa cerita dan menguatkanmu, itu aja. Untuk pekerjaan, tapi untuk hutang piutang, Miss Yuni no comment. Kamu harus kuat di situ. Rentenir sejahat itu, masa iya kamu nggak bisa cari uang?
Kasihan anak-anakmu 3 loh. Iya, Miss. Iya. Heeh. Oke? Oke. Ada yang lain Miss, lagi? makasih ya. Yes, bye-bye. Oke, bye-bye. Oke, jadi buat teman-teman, kita bisa curhat tentang pekerjaan, tapi kalau masalah utang piutang saya nggak ikut campur ya, karena di luar ranah saya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih, bye-bye.